Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Mariati, saya calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 3 Cilegon. Pada hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi yang akan didampingi oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Leta Maharani. Beliau adalah guru mata pelajaran IPA yang mengajar di SMP Negeri 3 Cilegon. Assalamualaikum Bu Leta. Waalaikumsalam Bu Reni. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Bu Leta, mohon maaf mengganggu waktunya. Pada hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi yang tujuannya adalah untuk mengamati atau mengevaluasi jalannya nanti observasi Bu Leta nanti di dalam kelas nanti. Ada beberapa hal yang akan saya tanyakan terkait nanti pelaksanaan observasi di kelas nanti. Yang pertama, saya ingin menanyakan apa tujuan pembelajaran yang akan Bu Leta lakukan dalam kegiatan observasi nanti. Tujuan pembelajaran yang saya lakukan dalam observasi nanti yaitu mengetahui tentang struktur dan fungsi organ-organ peredaran darah, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sistem peredaran darah, dan bagaimana cara memelihara sistem peredaran darah. Berarti tujuan pembelajaran yang akan Bu Leta lakukan nanti adalah untuk mengetahui tentang struktur dan fungsi organ-organ peredaran darah serta penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sistem peredaran darah itu sendiri dan bagaimana cara memelihara sistem peredaran darah itu sendiri. Baik Bu Leta, selanjutnya pertanyaan yang akan saya ajukan adalah bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bu Leta capai atau yang ingin Bu Leta lakukan pada kegiatan saat observasi nanti. Baik, untuk area pengembangan yang saya gunakan ada dua, yaitu area pengetahuan dan area keterampilan. Di area pengetahuan, saya akan melakukan penilaian atau asesmen awal yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal atau kesiapan murid. Selanjutnya untuk keterampilan, saya akan melihat keaktifan murid dalam melakukan praktikum membuat media atau model atau alat peredaran darah menggunakan rubrik penilaian. Berarti nanti area pengembangan yang akan Bu Leta lakukan ada dua ya Bu ya. Yang pertama yaitu penilaian, yang pertama adalah penilaian asesmen awal dan yang kedua yaitu di penilaian keterampilan ya Bu ya. Kemudian bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Bu Leta lakukan, misalnya di sini strategi pembelajarannya, metode pembelajarannya, atau misalnya model pembelajaran yang akan Bu Leta lakukan pada saat observasi kelas nanti. Baik, strategi pembelajaran yang akan saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian murid dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kesiapan belajar. Lalu saya menggunakan diskusi kelompok untuk mengetahui keaktifan murid. Untuk media pembelajarannya saya menggunakan LKPD, PowerPoint, laptop, dan Infocus. Baik, strategi pembelajaran yang akan Bu Leta lakukan di sini pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan sosial emosional. Kemudian tadi model pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Leta di sini menggunakan metode eksperimen, diskusi, presentasi, dan penugasan serta model pembelajarannya adalah diskusi discovery learning ya Bu Leta ya di sini. Nah, menurut Bu Leta untuk range kira-kira nilai yang akan Bu Leta capai di angka dari 1 sampai 10 itu range berapa Kak? 80. Oh, di angka 80 ya Bu ya. Oke. Nah, Bu Leta di sini kira-kira kapan Bu Leta akan melakukan observasi di kelas nanti ya Bu? Hari Rabu di kelas 8D jam ke-6 dan 7. Berarti nanti jadwal observasi yang akan dilakukan oleh Bu Leta adalah di hari Rabu ya Bu Leta ya, di kelas 8D di jam ke-6 dan jam ke-7. Baik Bu Leta, setelah kita melakukan percakapan pra-observasi kita hari ini, hal apa yang Bu Leta dapatkan dari percakapan kita hari ini ya Bu? Saya mendapatkan gambaran bagaimana mempersiapkan pelaksanaan observasi nanti agar bisa berjalan dengan baik.
Oke, semoga lancar ya Bu Leta kegiatan observasi di dalam kelas nanti. Terima kasih Bu Leta atas waktunya telah menemani saya dalam kegiatan observasi. Nanti kita ketemu lagi di dalam kelas dalam kegiatan observasi di dalam kelas. Dan nanti kita ada akhir dalam percakapan yaitu pasca observasi yang akan didampingi oleh Ibu pengajar praktek. Terima kasih waktunya Bu Leta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Hari ini siapa yang nggak masuk? Iya. Kenapa dia? Sakit. Siapa lagi? Semoga teman kita yang nggak masuk, semoga lekas sembuh ya. Semoga diberikan kesembuhan ya. Untuk agenda kita, untuk materi kita hari ini yaitu sistem peredaran darah pada manusia ya. Sistem peredaran darah pada manusia. Agenda kita pada hari ini video sistem peredaran darah, pengenalan mengenai sistem peredaran darah, materi sistem peredaran darah, kesimpulan, penarikan kesimpulan dan pembelajaran telah dilakukan. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini adalah siswa akan lebih sadar tentang pentingnya menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah yang merupakan bagian penting dari kesejahteraan secara keseluruhan. Kemudian kesepakatan kelas kita, yang pertama tidak ngobrol pada saat guru menjelaskan, tidak bolak-balik kamar mandi, tidak ngobrol sama sembarangan, tidak sekali saat jam pelajaran. Permainan untuk pagi, untuk siang dan untuk sore ya. Berikutnya, iya. Kalian lihat, kalau tepuk pagi 1, tepuk siang 2, tepuk sore 3, ya. Tepuk malam, ya. Silakan 1, 2, 3. Tepuk pagi. Tepuk sore, tepuk siang, tepuk malam. Konsentrasi dimulai. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan agenda kita hari ini, Ibu akan menayangkan video tentang sistem peredaran darah. Simak baik-baik ya. Diingatkan pembahasan kita pada bab sebelumnya? Itu loh, tentang sistem pencernaan manusia dan hewan. Nah, hari ini Mama bantu kita ya buat membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Oke people, teman-teman, kalian ingat kan kalau proses pencernaan makanan menghasilkan sari makanan.
Sari-sari makanan hasil proses pencernaan akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh untuk dimanfaatkan. Nah, bagian tubuh yang memiliki tugas untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan adalah darah. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Betul, Pipo. Jadi, darah itu punya dua fungsi buat tubuh kita. Darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Peredaran atau aliran darah di dalam tubuh manusia terjadi melalui organ peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada agak sebelah kiri. Kamu tahu nggak besar jantung kita? Kalau jantung orang dewasa sih kira-kira seukuran satu kepalan tangan yang beratnya 300 gram. Di dalamnya, jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Betul nggak, Ma? Betul, Pipo. Sebagai alat pemompa darah, jantung memiliki otot-otot yang kuat. Otot bilik lebih tebal daripada otot serambi, karena otot bilik memompa darah keluar jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Oh iya, di antara serambi dan bilik jantung ada pemisah berupa pintu turun yang disebut katup jantung. Katup jantung yang sehat dapat menutup sangat rapat, sehingga darah dari bilik tidak tercampur dengan darah dari serambi. Katup-katup itu membuka dan menutup seirama dengan denyutan jantung. Kalau nggak salah, pembuluh darah dapat dibedakan menjadi 2 berdasarkan arah aliran darah, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Bener banget, Pipo. Pembuluh nadi adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Kalau pembuluh balik adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Pembuluh balik yang paling besar ada 2, yaitu pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah. Kamu tahu nggak, Pipo? Darah dalam tubuh manusia selalu beredar dalam pembuluh darah, sehingga disebut peredaran darah tertutup. Berdasarkan panjang dan pendeknya jalur yang ditempuh, peredaran darah manusia dibagi menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil berlangsung dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung lagi. Urutan peredaran darah kecil adalah serambi kanan, lalu ke bilik kanan, ke paru-paru, lalu ke serambi kiri. Berarti kalau peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru dan kembali ke jantung. Urutan peredaran darah besar adalah serambi kiri, lalu ke bilik kiri, ke seluruh tubuh, lalu ke serambi kanan. Tapi dalam aktivitasnya, peredaran darah kan bisa terkena gangguan penyakit juga ya. Betul itu. Nanti kita bahas sama-sama di video selanjutnya ya. Ya, setelah menyimak video tadi, kalian tuliskan di sini ya, ada apa saja organ yang ada di dalam sistem peredaran darah pada manusia.
silakan. Berapa? 4. Lagi, ayo. Kelompok berapa? Kelompok ini. Ya, terima kasih atas keaktifan kalian yang sudah menjawab tentang organ yang ada pada sistem peredaran darah pada manusia. Bahwa yang ada pada sistem peredaran darah pada manusia, yang pertama ada jantung, yang kedua ada darah, yang ketiga ada pembuluh darah. Ya, ya. Baik anak-anak, sekarang kita akan melakukan diskusi kelompoknya untuk beda kelompok ya. Pagi hari ini ibu yang sudah ibu bagi menurut gaya belajar kalian ya. Ibu akan membagikan LKPD alat dan bahannya kalian siapkan ya. Ibu berikan waktu untuk menyiapkan alat-alatnya 15 menit ya. Dan menyelesaikan kerja kelompok kalian ya.
Silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita di sini sudah membuat alat dan juga tentang sistem peredaran darah pada manusia. Sebelumnya izinkan perkenalkan diri. Nama saya Printa Rukin. Alat dan bahan untuk membuat contoh peredaran ini. Yang pertama styrofoam, yang kedua selang 4 meter, yang ketiga gambar-gambar, yang kirap, yang keenam gunting, dan ketujuh lem. Mekanis pembuluh darah kecil dari jantung ke paru-paru, habis ke paru-paru balik ke jantung lagi. Mekanis pembuluh darah besar dari samping kiri ke kiri kiri, dari kiri kiri ke seluruh tubuh. Nah, balik ke samping kiri lagi dan seterusnya. Oke, sekian dari kelompok 5. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 5 ya. Anak-anak, kita akan sekarang akan melanjutkan diskusi dari kelompok 3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu sistem peredaran darah pada manusia. Perkenalkan, nama saya Bawa. Nama saya Fadil. Perkenalkan, nama saya Pevita Alfian. Perkenalkan, nama saya Nasyafia Azhar. Perkenalkan, nama saya Fadil. Alat dan bahan yang kami gunakan. Yang pertama ada styrofoam 1, 2. Yang kedua selang 4 meter. 3. Kirap secukupnya. 4. Lem gunting 2 botol aqua. 5. Pewarna merah biru. 6. Gambar organ. Tujuannya adalah siswa mampu membuat alat sederhana sistem peredaran manusia. Saya ada warna biru dan merah. Warna merah adalah arteri atau nadi. Warna biru adalah vena atau pembuluh darah dari. Di sini pembuluh darah kecil dari jantung ke paru-paru, lalu balik lagi ke jantung. Pembuluh darah besar dari rambut kiri ke bilik kiri, lalu ke seluruh tubuh, lalu kembali lagi ke rambut kiri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok penampilan dari kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sada. Saya Marhumi. Raja. Saya Syakira. Saya Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sistem peredaran darah itu alatnya satu ada
dengan saya Dani. Nama saya Martina Maulidiansa. Nama saya Jasmine. Warna makanan merah dan biru sama gambar organ-organ. Anggapan daerahnya, anggapan nama, tidak menyiapkan secara budaya. Terus kedua, menggunting gambar-gambar, baru penindakan, terus ditandai dulu, terus digolongin, baru diberi Islam dan disiram. Terus botolnya dikasih warna merah dan biru, dikasih air. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Baik, anak-anak, untuk diskusi kita hari ini selesai. Sekarang kita masuk pada kesimpulan ya. Sekarang kita masuk pada kesimpulan hari ini. Kesimpulannya, sistem peredaran darah bertugas mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh serta mengangkut zat sisa untuk dikeluarkan. Sistem ini melibatkan jantung sebagai pompa arteri, vena, dan kapiler. Terdapat dua sirkulasi pulmonal yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen dan sirkulasi sistemik yang menyuplai oksigen ke seluruh tubuh. Sistem ini menjaga fungsi vital tubuh dan keseimbangan internal ya. Untuk minggu depan kalian pelajari tentang sistem pernafasan ya. Ada yang ingin ditanyakan sebelum itu? Semoga pertemuan kali ini bermanfaat untuk kita semua ya. Kurang dan lebih mohon maaf. Bila ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Reni Mariati, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 3 Cilegon. Pada percakapan hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi yang akan didampingi oleh rekan saya Ibu Leta Maharani. Beliau adalah mengajar di SMP Negeri 3 Cilegon dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Dan saya juga didampingi oleh ibu pengajar praktek saya yaitu Ibu Hernawati yang akan mendampingi selama percakapan pasca observasi ini. Oke, baik Bu Leta, apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Oke, dalam percakapan pasca observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan pelaksanaan observasi yang telah Ibu Leta lakukan selama proses pembelajaran dalam kelas. Bagaimana perasaan Ibu Leta terkait jalannya observasi yang telah Ibu Leta lakukan di dalam kelas?
Awalnya saya merasa tegang ya, kemudian setelah berjalan saya merasa lega. Oke. Baik, berarti setelah melakukan observasi dalam kelas, Bu Leta perasaannya senang, lega ya Bu Leta ya. Kemudian Bu Leta bisa menceritakan kembali area pengembangan diri yang akan Ibu Leta lakukan selama proses observasi dalam kelas. Yang pertama saya tentunya membuat perangkat pembelajaran atau modul ajar. Kemudian area pengembangannya itu saya kalau dengan pengetahuan dan keterampilan. Oke, baik. Kemudian kalau dengan pengetahuan dilihat dari tes tertulis. Kemudian kalau keterampilan dilihat dari praktikum atau Oke. model atau alat peredaran darah. Oke, baik Bu Leta, berarti area pengembangan yang akan dilakukan oleh Bu Leta ada dua ya Bu Leta ya. Yang pertama yaitu pengetahuan dan yang kedua adalah keterampilan. Di sini untuk pengetahuannya dilihat dari hasil kemampuan tes tulis ya Bu Leta oleh peserta didik. Kemudian untuk keterampilannya dilihat dari jalannya praktikum yang dilakukan untuk pembuatan model atau alat tentang sistem peredaran darah itu sendiri. Oke, baik Bu Leta. Menurut Bu Leta sejauh mana area pengembangan diri yang telah Ibu Leta lakukan, mana yang sudah berhasil dan mana yang belum berhasil, Bu? Ya, menurut saya sudah berjalan dengan baik, walaupun ada sedikit hambatan atau kendala. Ya. Baik Bu, jadi ada yang sudah berjalan dengan baik dan ada juga yang mengalami kendala ya Bu Leta ya. Apa yang menjadi hambatan Bu Leta atau kekurangan selama proses observasi di kelas Bu? Yang menjadi hambatan atau kendalanya yaitu siswa tidak terlibat Ya, oke. dalam kelompok atau siswa tidak aktif dalam kelompoknya. Oke, berarti masih ada beberapa siswa yang tidak terlibat aktif dalam kelompoknya. Baik Bu Leta, menurut Bu Leta ini mengapa hal itu bisa terjadi ya Bu? Ya, sebenarnya pembagian tiap-tiap kelompok itu dengan jumlah murid yang banyak, tiap kelompok itu mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Oke, Sesuai dengan minat dan gaya belajarnya. oke, baik. Juga dilihat dari kemampuan awal atau kognitif, sehingga anak bisa nyaman Oke. dan kemudian nanti selain itu anak diberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat mereka itu termotivasi kembali atau aktif dalam menjawabnya. Berarti solusinya dari Bu Leta seperti itu ya Bu ya, semoga nanti bisa sesuai dengan harapan dari Bu Leta. Baik Bu Leta, bagaimana rencana ke depannya untuk mengatasi permasalahan tersebut tadi di atas? Apakah ada rekan sejawat yang akan membantu atau misalnya strategi-strategi pembelajaran yang bagaimana akan Bu Leta lakukan untuk ke depannya? Ada rekan sejawat yang membantu itu dari MGMP IPA. Oke, Dan baik. saya juga aktif dan mengikuti kegiatan MGMP IPA serta komunitas belajar IPA. Oke, berarti Ibu aktif dalam komunitas belajar MGP IPA dan mungkin rekan sejawat di mata pelajaran IPA yang akan membantu Bu Leta. Nanti di sini berarti ada kolaborasi ya dengan rekan sejawat seperti itu. Baik Bu Leta, sebelum kita akhiri pasca percakapan ini, hal apa yang dapat Ibu ambil hikmah dari observasi ini ya? Jadi dengan kegiatan ini saya merasa mampu merancang atau melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan sosial emosional dan strategi inquiry, yaitu mengeksplorasikan konsep-konsep yang diajarkan melalui pengamatan, tanya jawab, dan
dan percobaan praktikum tentang sistem peredaran darah. Oke, baik, mudah-mudahan nanti kedepannya bisa berjalan dengan baik, kemudian proses pembelajarannya juga lebih baik lagi ya Bu ya. Sebelum kita akhiri mungkin ada pendapat dari Ibu PP kita yaitu Ibu Arnawati untuk proses percakapan pasca observasi ini. Terima kasih ya Bu Lita telah Iya. membantu jalannya proses pasca ini dan Bu Roni melihat dari perjalanan tadi sudah bagus ya. Iya. Semua itu sudah terlaksana. Iya. Dan ada sedikit untuk pengembangan saja. Iya, pengembangan. Pengembangannya setelah pasca ini mau seperti apa? Nah, Oke, pengembangan diri setelah pasca ini ya. Terhadap guru. Iya, terima kasih. Oke. Baik, Bu Erna, terima kasih atas masukannya. Semoga percakapan pasca observasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga untuk Bu Leta atas waktunya. Semoga percakapan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya Bu. Baik, sebelum kita akhiri, terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.